Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang latihan soal moderasi beragama terbaru dan terupdate ya. Yang insya Allah akan muncul di P3K Kementerian Agama yang tesnya bulan Maret atau bulan April tahun ini ya. Langsung saja kita ke latihan soal nomor 1. Moderasi beragama merupakan sesuatu yang kontradiktif dengan paham radikalisme beragama. Karena pemahaman yang tidak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radix atau akar tadi menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam. Pengertian dari radikalisme yang tepat yaitu A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. B. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati dan determinasi. C. Sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. D. Keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran, politik, agama, dan sebagainya. Atau E. Sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain, sekalipun tindakan itu belum tentu disetujuinya. Jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu yang A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Next, soal selanjutnya. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Lantas, yang dimaksud dengan moderasi beragama yaitu sebagai berikut. A. Taklid. B. Ekstrim. C. Berlebih-lebihan. D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. Atau E. Mengedepankan kesepakatan golongan dalam hal keyakinan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor ini yaitu yang D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. Soal selanjutnya. Menggambarkan watak Islam dalam moderat dalam hal bertindak dan keseimbangan dalam segala urusan yang baik tindakan, ucapan atau pikiran. Hal berikut merupakan pengertian dari A. Keimanan. B. Syariat Islam. C. Moderasi beragama. D. Kerukunan beragama. Atau E. Ekstremisme beragama. Jawaban yang tepat adalah B. Moderasi beragama. Soal selanjutnya. Ruang lingkup moderasi beragama antara lain A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi. B. Keadilan, persatuan, dan humanisme. C. Ketuhanan, persatuan, dan kerakyatan. D. Iman, takwa, dan syariat. Atau E. Iman, jamaah, dan pedoman. Jawaban yang tepat adalah A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Soal selanjutnya. Yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama mencakup 4 indikator berikut ini, kecuali A. Komitmen kebangsaan. B. Humanisme. C. Toleransi. D. Anti kekerasan. Atau E. Akomodatif. Soal atau jawaban yang tepat yaitu A. Humanisme.
Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengejawantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang akan lebih mengedepankan persaudaraan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majmuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Dari uraian tersebut merupakan penerapan dari A. Moderasi beragama, B. Moderasi Islam, C. Moderasi dalam akidah, D. Moderasi dalam syariah, atau E. Moderasi dalam akhlak. Jawaban yang tepat adalah moderasi dalam akhlak. Soal selanjutnya, dalam moderasi beragama, maka kita harus berhati-hati dengan paham radikalisme. Karena pemahaman yang tidak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radix atau akar tadi menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam. Yang dimaksud dari radikalisme yaitu A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. B. Keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran, politik, agama, dan sebagainya. C. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata, hati, dan determinasi. D. Sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain, sekalipun pandangan tindakan itu belum tentu disetujuinya. E. Sebuah ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Jawaban yang tepat adalah yang A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Soal selanjutnya, berikut ini merupakan ciri-ciri radikalisme kecuali A. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. B. Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. C. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. D. Individu atau kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Atau E. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Jawaban yang tepat adalah yang D. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Soal selanjutnya, pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok, menutup diri dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Eksklusivisme beragama, B. Toleransi, C. Ekstremisme beragama, D. Ekstremisme kekerasan, atau E. Terorisme. Jawaban yang tepat adalah yang A. Eksklusivisme beragama. Namun selanjutnya, Islam memiliki konsep kehidupan yang yaitu Islam rahmatan lil alamin, yaitu A. Ajaran Islam yang mendasar dan sekaligus menegakkan keseimbangan dan dalam penciptaan dan kesatuan kehidupan. B. Mencintai tanah air sebagai dari iman. C. Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. D. Ajaran Islam yang menyeluruh meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. Atau E. Teladan yang baik bagi umat manusia. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. Soal selanjutnya, berikut ini merupakan implementasi moderasi dalam level negara, antara lain A. Kesiapan mengikuti semua petunjuknya. B. Diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi. C. Khalifah atau wakil Tuhan di bumi. D. Menciptakan kemaslahatan bersama. E. Menciptakan sumber daya manusia yang moderat.
Jawaban yang tepat adalah yang E. Menciptakan sumber daya manusia yang moderat. Soal selanjutnya, di kursus moderasi beragama di Indonesia dijabarkan dalam A. Moderasi perkataan, gerakan, dan perbuatan. B. Moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. C. Moderasi pemikiran, pemahaman, dan perbuatan. D. Moderasi pemikiran, gerakan, dan literasi. Jawaban yang tepat adalah B. Moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. Nomor selanjutnya, Islam rahmatan lil alamin sebagai solusi dalam bernegara dan toleransi, kecuali A. Mengedepankan intoleran beragama. B. Mengokohkan bahwa ajarannya bersifat universal atau kebaikan untuk seluruh umat manusia dan alam dan lingkungan. C. Berorientasi terhadap kemaslahatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. D. Wahyu ilahi atau Al-Quran sebagai sebuah gagasan yang sempurna, tanpa kelemahan dan kekurangan, gagasan suci dan autentik, yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai Islam. Jawaban yang tepat adalah yang A. Mengedepankan intoleran beragama. Nomor selanjutnya, faktor penyebab radikal kecuali A. Inklusif. B. Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. C. Deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Atau D. Pemahaman keagamaan yang literal sepotong terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jawaban yang tepat adalah yang A. Inklusif. Di antara karakteristik ajaran Islam adalah al-wasatiyah atau moderat dan tawazun. Arti tawazun ialah A. Kemerdekaan, B. Kebersamaan, C. Keseimbangan, atau D. Kedinamisan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Keseimbangan. Baik, itu saja mungkin untuk rekan-rekan semua pembahasan latihan soal P3K tentang moderasi beragama. Dan mudah-mudahan rekan-rekan semua, teman-teman semua diberikan kelancaran, kemudahan dalam mengerjakan soal-soal nanti ya. Dan bisa lulus menjadi seorang P3K dan bisa bekerja resmi di Kementerian Agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.